Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denisa, NIM 105200114, Prodi Ilmu Pemerintahan 2D. Saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu 5 ciri-ciri akhlak baik. Yang pertama, jujur, keinginan atau tingkah laku untuk mengatakan suatu kebenaran untuk tujuan kebaikan. Yang kedua, berperilaku baik. Berperilaku baik sangat wajib dimiliki oleh setiap manusia, karena hal itu dapat membuat kita sangat mudah berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, mematuhi perintah Allah, karena hal ini sudah menjadi kewajiban semua makhluk untuk taat kepada Allah. Yang keempat, tolong menolong, karena manusia adalah makhluk sosial, jadi manusia tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Yang terakhir adalah tawakal, yaitu berserah diri kepada Allah dalam rangka untuk mendapatkan hal-hal yang baik. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan yang nomor 2. Akhlak dan etika memiliki persamaan, yaitu mengacu pada ajaran atau gambaran tentang perbuatan, tingkah laku, sifat, dan perangai yang baik. Perbedaan akhlak dan etika. Akhlak tolak ukurnya Al-Quran dan Sunnah, sedangkan etika tolak ukurnya pikiran atau akal manusia. Persamaan akhlak dan etika. Akhlak dengan etika merupakan prinsip atau aturan hidup manusia untuk menakar martabat dan hakikat manusia. Akhlak dan etika tidak hanya semata-mata merupakan faktor keturunan yang bersifat tetap, tapi merupakan potensi positif yang dimiliki oleh setiap orang. Yang ketiga, ruang lingkup ilmu akhlak. Yang pertama, akhlak terhadap diri sendiri, meliputi kewajiban disertai larangan merusak, membinasakan, dan menganiaya diri sendiri. Yang kedua, akhlak dalam keluarga. Segala sikap dan perilaku yang meliputi dalam keluarga itu seperti berbakti kepada orang tua dan menghormati kedua orang tua. Yang ketiga, akhlak dalam masyarakat meliputi sikap kita dalam kehidupan sosial dan menolong sesama. Yang keempat, akhlak dalam bernegara, mengikuti perintah dari kepala negara selama itu tidak bermaksiat kepada Allah. Yang keempat, akhlak terhadap agama, termasuk beriman kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan yang keempat, yaitu metode akhlak pembinaan Rasulullah dan dalilnya. Yang pertama, mengokohkan keimanan dengan beribadah kepada Allah. Keimanan ini akan menghasilkan ketenangan jiwa dan bertawakal kepadanya. Yang kedua, menanamkan ketakwaan dengan memperbanyak zikrullah. Hal ini termuat dalam surah Al-A'raf ayat 201. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina taqaw idza mazhum ta'ifatum minasyaitani nitadzakkaru fa idzahum mubsirun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa apabila mereka dibayang-bayangi perilaku jahat atau perbuatan dosa dari setan, mereka pun segera ingat kepada Allah, maka ketika itu juga mereka melihat kesalahan-kesalahannya. Yang kedua, menanamkan keikhlasan dalam semua perbuatan terdapat dalam surah Az-Zumar ayat 1 dan Al-Bayyinah ayat 5. Yang ketiga, zuhud dan selalu mengingat akhirat. Yang kelima, mencintai ilmu dan mempelajarinya. Dan yang keenam, memberikan teladan yang baik. Jawaban yang kelima, apa yang dimaksud dengan akidah akhlak? Akidah akhlak adalah ilmu yang mempelajari tentang keyakinan kepada Allah, sehingga menuntun kita untuk berperilaku yang baik terhadap manusia. Hubungan akidah dan akhlak sangat erat. Akidah merupakan landasan dan dasar pijakan untuk perbuatan, sedangkan akhlak adalah segenap perbuatan baik dari seorang mukallaf, baik hubungannya dengan Allah, dengan sesama manusia, maupun dengan lingkungan hidupnya. Itulah jawaban dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.